Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Tentunya selalu sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini jumpa kembali bersama Ibu Guru pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah taubat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami pengertian taubat dan siswa dapat memahami cara-cara taubat yang benar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita simak penjelasan Bu Guru tentang kalimat taubat. Anak-anak, ada yang tahu apa itu taubat? Nah, sekarang kita akan belajar pengertian taubat. Menurut bahasa, taubat itu artinya kembali. Sedangkan menurut istilah, taubat artinya suatu cara memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang dengan syarat-syarat tertentu. Anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang pengertian taubat. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih hukumnya taubat. Para ulama berpendapat bahwa taubat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang melakukan dosa. Taubat menjadi salah satu bagian dari ibadah yang mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan menjadi dosa manakala ditinggalkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan perbuatan dosa, namun beliau selalu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu petunjuk bagi kita selaku umatnya bahwa taubat itu wajib untuk kita lakukan. Nabi SAW bersabda, "Tubu ilallahi ta'ala fa inni atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah." Rawahul Bukhari. Yang artinya, bertaubatlah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya aku bertobat kepadanya setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad, sang manusia yang mulia, melakukan taubat kepada Allah sehari semalam sebanyak 100 kali. Apakah kita sebagai umatnya tidak mau mencontoh perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Nah, tentang perintah bertaubat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim.
yang artinya, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara bertaubat. Cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca istighfar. Lafaznya yaitu Astagfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, tentunya dengan memperbanyak amal-amal soleh atau dengan memperbanyak perbuatan baik, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, jika kita berdosa atau mempunyai salah kepada manusia, maka cara bertaubat kita adalah dengan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Nah, anak-anak, agar taubat yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubat kita harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita bertekad dan berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam taubat. Para ulama membagi taubat menjadi 6 macam. Yang pertama adalah taubat karena kekafiran. Yang kedua, taubat karena maksiat atau taubat dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, taubat dari melakukan dosa-dosa besar seperti pembunuhan, perampokan, perjudian, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah taubat dari dosa-dosa kecil. Kadang dosa-dosa kecil ini tak terasa sering kita lakukan. Contohnya, kita berbuat iseng kepada teman, jahil kepada teman, atau suka menyembunyikan barang milik teman. Nah, itu juga tidak boleh ya. Walaupun bercanda, karena hal itu akan menyinggung atau menyakiti perasaan teman kita. Berikutnya adalah taubat karena melalaikan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, melalaikan ketaatan kepada Allah misalnya selalu mengakhirkan waktu sholat atau bahkan lupa melaksanakan sholat. Berikutnya, taubat karena tidak peduli pada amal-amal yang utama. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan dan memperhatikan video pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita mempelajari tentang kalimat thayyibah taubat. Nah, semoga anak-anak dapat memahaminya dan kita dapat melaksanakannya atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan pembelajaran tentang kalimat thayyibah taubat, berikutnya kerjakan latihannya dan salin kembali di buku tulis kalian. Soal pertama yaitu, apa pengertian taubat menurut bahasa dan istilah? Yang kedua, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang harus kita lakukan? Yang ketiga, menurut para ulama, taubat itu terbagi menjadi 6. Salah satu di antaranya adalah taubat karena melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan contoh lalai terhadap perintah Allah. Dan yang terakhir, tuliskan Quran Surat Al-A'raf ayat 153 dan artinya. Selamat mengerjakan.